Selamat datang di channel History One. Pada kesempatan kali ini, kami akan bercerita sedikit tentang peristiwa berdarah di Banyuwangi yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Sebelum kita lanjutkan, silakan tekan tombol like dan berikan sedikit komentar positif tentang cerita ini. Dan ingat, jangan telan mentah-mentah informasi yang kami sampaikan, karena kami tak luput dari kesalahan. Bagi masyarakat yang ada di luar Pulau Jawa, mungkin tak pernah mendengar peristiwa ini, di mana banyak korban yang berjatuhan pada tragedi pembantaian di Banyuwangi. Tahun 1998 adalah tahun di mana peristiwa pembantaian kepada orang-orang yang diisukan sebagai dukun santet. Berawal pada bulan Februari 1998, di mana banyak orang yang menduga bahwa ini hanya pembunuhan biasa. Hal itu dikarenakan belum banyak yang menjadi korbannya. Namun dari sinilah awal mula serentetan pembunuhan yang berujung pada pembantaian orang-orang yang diduga sebagai dukun santet. Kasus demi kasus ditemukan hingga akhirnya merembet pada pembunuhan kiai dan guru ngaji, dukun suwuk atau penyembuh, dan tokoh-tokoh masyarakat. Akhirnya pemerintah daerah mulai serius menangani kasus pembunuhan berantai ini. Atas perintah bupati kala itu, jajaran aparat mulai camat hingga kepala desa melakukan pendataan kepada warga yang diduga memiliki ilmu supranatural untuk dicatat dan selanjutnya dilakukan pengamanan terhadap warga tersebut. Radiogram ini dikeluarkan kembali pada bulan September sebagai penegasan pada radiogram sebelumnya. Akan tetapi, tidak ada yang mengira jika radiogram ini justru membuat pembantaian semakin meluas dan kian banyak korban yang berjatuhan. Radiogram yang berisi catatan nama-nama orang yang diduga mempunyai ilmu supranatural diduga bocor kepada orang-orang yang melakukan pembantaian. Dan tak pelak lagi, pembunuhan berantai ini memakan korban 2 hingga 9 orang dalam satu hari. Masyarakat menduga hal ini dilakukan oleh TNI karena ada hubungannya dengan radiogram dari bupati tersebut. Namun hingga kini kecurigaan tersebut tidak memiliki bukti yang kuat. Lalu pembantaian kian mencekam dengan munculnya orang-orang berpakaian tertutup berwarna hitam yang kemudian disebut ninja. Ada dua versi tentang ninja ini. Sebagian menyebut bahwa ninja ini adalah orang berpakaian hitam biasa. Yang lain menyebut jika ninja ini seperti ninja-ninja dalam film Jepang yang bisa bergerak ringan dan menghilang. Sebelum kejadian biasanya ditandai dengan listrik padam, lalu sesaat kemudian ditemukan orang yang meninggal dengan kondisi tubuh yang mengenaskan. Tidak hanya itu, banyak pula korban yang diseret dan dipukuli hingga tewas. Sungguh sebuah peristiwa di luar rasa kemanusiaan, melebihi binatang buas yang ada di hutan. Sungguh sangat sadis apa yang dilakukan gerombolan ini. Liciknya, setelah mereka menganiaya hingga tewas, gerombolan ini lalu berteriak-teriak hingga masyarakat berhamburan keluar, dan tak lama kemudian mereka kabur menghilang. Dari data yang ada, rata-rata korban adalah kaum muslim, bukan dukun santet lagi yang menjadi targetnya. Laki-laki dan perempuan tua mereka bantai dengan sadis. Bahkan ada seorang korban yang dibunuh tatkala sedang melakukan sholat tahajud di masjid. Dari sini rekan-rekan pasti sudah paham kan siapa dalang dibalik semua ini. Siapa yang di masa-masa kemerdekaan sangat membenci Islam? Ya, sebuah partai yang terkenal menghalalkan segala cara, yang tega dan gampang membunuh lawannya. Dengan peristiwa itu di Banyuwangi, kaum muslim tak berani lagi sholat tahajud di masjid. Bahkan di rumah pun mereka tak berani, karena untuk ambil wudhu harus keluar rumah. Akibat teror tersebut, masyarakat Banyuwangi memilih tidur di teras beramai-ramai dan bergantian saling jaga. Di kampung-kampung mereka mempersenjatai diri dengan alat seadanya. Berminggu-minggu rakyat Banyuwangi tidak bisa tidur dengan tenang. Ditambah lagi pada saat itu sedang terjadi krisis di Indonesia. Pelaku ninja pun tak segan-segan beraksi di siang hari bolong untuk membunuh korbannya.
Ada yang mengatakan jika ninja itu bisa terbang dari atap rumah-rumah warga. Pada malam hari, loteng-loteng rumah digedor-gedor dengan suara yang mengerikan. Postur tubuh para ninja yang besar dan tegap menambah kesan intimidatif. Akhirnya banyak warga yang mengungsi ke daerah lain yang lebih aman karena polisi pun tak bisa berbuat banyak. Ini adalah beberapa laporan yang didapat dari tim pencari fakta kasus Banyuwangi pengurus wilayah NU Jawa Timur pada bulan November 1998. Bulan Juli terjadi kasus dengan korban sebanyak 5 orang. Di bulan Agustus meningkat menjadi 47 orang. Lalu bulan September meningkat 2 kali lipat menjadi sekitar 80-an orang. Kasus pembunuhan ini pada bulan-bulan berikutnya tak hanya terjadi di Banyuwangi. Berbagai kota di Jawa Timur sempat juga terjadi kasus serupa. Di antaranya terjadi di Jember, Pasuruan, Situbondo, Bondowoso, dan 3 kabupaten di Madura yakni Sumeneb, Sampang, dan Pamekasan. Dari semua peristiwa itu, data yang dikumpulkan dari pihak kepolisian adalah 253 orang dan tersebar di beberapa kota tadi. Dan rata-rata korban adalah orang-orang NU yang berprofesi sebagai guru ngaji. Dari peristiwa itu juga akhirnya para kiai NU merapatkan barisan. Isu pun kian berkembang dan menjadi konsumsi media pemberitaan nasional. Hingga pada bulan Oktober 1998, Polri membentuk tim anti ninja. Masyarakat kian histeria, terutama yang berada di Jawa Timur. Hingga saking takutnya pada ninja, mereka mencurigai setiap pendatang asing. Di Kota Malang, pernah terjadi peristiwa pembantaian akibat isu tersebut. Ada 5 orang yang tak dikenal disangka ninja. Mereka dibantai dan dibunuh dengan sadis, padahal identitas mereka yang sebenarnya belum diketahui. Masih pada bulan Oktober, warga menangkap orang yang disebut ninja dan menyerahkannya ke kantor polisi. Saat diinterogasi, orang itu berubah menjadi tua dan gila. Padahal saat ditangkap, orangnya masih gagah dan muda. Dari sinilah awal masyarakat mulai mencurigai jika seolah-olah aparat melindungi para ninja. Tokoh intelektual muslim kala itu, Nurkolis Majid, mengatakan bahwa dalang dan pelaku pembantaian ini semua adalah PKI. Menurutnya, Banyuwangi bagian selatan adalah basis PKI. Dari cerita itulah kemudian membentuk memori kolektif dan melakukan balas dendam. Rata-rata yang dibunuh berusia 60 tahun ke atas. Mungkin PKI sudah punya catatan tentang siapa yang harus dibalas. Kiai Haji Ma'ruf Amin yang sekarang Wapres juga mengatakan secara fisik PKI telah hancur, tetapi secara ideologis mereka masih ada. Namun berbeda dengan Gus Dur, beliau mengatakan bahwa peristiwa itu ada hubungannya dengan Kabinet Reformasi. Karena peristiwa ini merembet hingga Jawa Tengah dan Jawa Barat, dan sasarannya pun jelas meskipun berdalih dukun santet. Pada kenyataannya korbannya adalah para guru ngaji. 24 tahun berlalu, tak satu pun kasus yang terungkap. Siapa dalang semua pembunuhan ini masih gelap. Komnas HAM pernah akan membuka kembali kasus ini, namun banyak pihak yang menyarankan sebaiknya kasus ini ditutup. Bagi kita kaum muslim, tentu kita sangat sedih dan berduka karena banyak ulama, kiai, dan guru ngaji yang menjadi korban kebiadaban ini. Semoga peristiwa ini tak terulang lagi. Situasi politik negeri yang memanas seperti sekarang sangat rawan untuk disusupi pihak-pihak yang mempunyai kepentingan bagi golongannya. Salam sehat, salam damai, dan salam merdeka. Ingat, jangan telan mentah-mentah informasi yang kami sampaikan. Jika tidak suka, abaikan saja. Terima kasih.